Selamat siang, ibu-ibu hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk aksi nyata saya di presentasi budaya positif. Mungkin untuk budaya positif, ibu-ibu ini tidak asing karena sudah, kalau tidak salah sudah 2 kali sudah disampaikan sama ibu kepala sekolah. Cuman saya di sini untuk menguatkan saja. Budaya positif, di sini pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi kan di budaya positif ini kan bisa dikaitkan dengan masalah kedisiplinan. Nah, di sini kan ibu-ibu di sini mungkin sudah bisa menilai masalah disiplin sekolah ini sudah berjalan dengan baik atau masih perlu dikaji ulang, gitu kan? Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Seharusnya seperti itu. Apapun di sekolah, kalau misalnya mau anak-anak itu terbentuk, itu semuanya siswa harus dilibatkan. Tidak bisa kita membuat peraturan sendiri. Tujuannya adalah agar siswa bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Itu untuk budaya positif. Kita lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Diana Gozen memberikan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa di sini? Biasanya anak-anak mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan tugas ada yang namanya suatu paksaan karena mungkin takut adanya hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau untuk yang urutan 1 dan 2 ini masih semacam seperti paksaan, belum ada motivasi intrinsik. Tapi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi segala sesuatunya adalah mereka itu sadar diri, sadar dengan dirinya sendiri. Oh, kalau saya mengerjakan sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena hadiah dan bukan karena hukuman, tetapi sadar dengan dirinya sendiri. Kita lanjut ya. Sekarang ke keyakinan kelas. Untuk di sekolah kita itu kan sudah melaksanakan keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas, kalau kita kan masih sebatas di kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ke keyakinan kelas itu hanya merubah kalimat positif saja. Dari kesepakatan menjadi keyakinan. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Untuk kita bisa melihat ketika ada anak yang misalnya bermasalah di kelas. Contoh, anak terlambat masuk kelas karena kantin. Berarti itu si anak ini berarti yang dibutuhkan apa sekarang? Yang dibutuhkan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak? Karena dia lepas. Terus contoh kedua, misalnya anak tidak memperhatikan guru, dia cuek saja. Tetapi ketika kita dekati, dia mau mengungkapkan
masalahnya, berarti anak tersebut membutuhkan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru nanti kita bisa bersama-sama menilai diri kita sendiri, di mana sekarang posisi kita. Yang pertama adalah penghukum. Contohnya kalau misalnya ada anak yang terlambat, kita langsung silakan kalian push up. Berarti kita masih di posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, ketika ada anak yang bermasalah, misalnya tidak mengerjakan tugas, kita mengingatkannya dengan cara, "Nak, kalian kasihan gak sama ibu? Sudah capek-capek membuat soal tapi kalian tidak mengerjakan." Nah, itu kita dalam posisi di pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau menurut saya untuk di SMA ini sudah banyak guru-guru di posisi ini sebagai teman. Kita merangkul anak supaya anak-anak itu bisa nurut sama kita. Tapi kelemahannya adalah anak tidak mengerjakan tugas. Kita mengingatkannya dengan cara, "Nak, kalian kasihan gak sama ibu? Sudah capek-capek membuat soal tapi kalian tidak mengerjakan." Nah, itu kita dalam posisi di pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau menurut saya untuk di SMA ini sudah banyak guru-guru di posisi ini sebagai teman. Kita merangkul anak supaya anak-anak itu bisa nurut sama kita. Tapi kelemahannya adalah anak-anak tersebut itu hanya akan nurut pada satu orang itu saja, yang lain tidak. Terus kalau posisi pemantau, guru tersebut selalu mengingatkan, tadi kamu ya ke kantin, kok bapak tahu atau kok ibu tahu? Iya, karena ibu melihat. Itu masuk dalam posisi pemantau. Nah, keempat posisi ini, penghukum pembuat merasa bersalah itu paling rendah. Di posisi paling rendah, dia akan secara tidak langsung adalah memaksa anak. Terus kalau yang 3-4 itu sudah mulai baik, akan tetapi tidak bertahan lama. Tetapi kalau yang manajer ini itu yang paling tinggi. Jadi untuk posisi manajer ini tidak hanya kepala sekolah yang mempunyai, tetapi alangkah baiknya semua guru itu dapat di posisi manajer. Jadi kalau di posisi manajer ini kita akan membebaskan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan memaksa untuk kita yang menyelesaikan. Kita akan memberi kelonggaran pada anak, kita akan bertanya apa mau mereka. Karena di kurikulum Merdeka ini adalah intinya hanya berpusat pada anak. Lanjut. Sekarang restitusi. Restitusi adalah menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi berbeda dengan menghukum, berbeda ya. Ini kalau intinya kalau restitusi itu kita menyadarkan anak. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas.
Di sini kita akan sering sekali bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada seorang anak yang marah ketika dia dijahili sama orang. Nanti dalam praktek restitusi, guru akan menyampaikan bahwa wajar kalau kamu marah. Ibu juga akan marah kalau kejadiannya seperti itu. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya di sini guru akan mengatakan semua orang pasti punya salah, tidak hanya kamu yang bermasalah. Itu masuk dalam menstabilkan identitas. Kita berpihak dulu sama anak dulu. Setelah itu ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya upaya alasan mengapa melakukan itu. Dia marah-marah sama teman, gebrak meja misalnya. Guru akan bertanya, kenapa kamu gebrak meja? Saya marah Pak Guru. Saya marah Guru. Saya emosi pada waktu itu. Karena memang itu sudah keterlaluan. Terus yang kedua, ada nggak cara lain selain kamu menggebrak? Ada sebenarnya. Nanti dia akan terbuka. Ada sebenarnya. Tetapi kan saya sudah puas sekarang. Nah itu tindakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ke menyatakan keyakinan. Karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, selalu kita arahkan ke situ. Di keyakinan kelas kan bermacam-macam. Di situ yang membuat itu kan siswa, bukan kita. Jadi siswa akan tahu konsekuensi yang akan diterima ketika mereka melakukan kesalahan. Yang pertama ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan lagi, oh iya Pak Guru saya salah, iya Bu Guru saya salah misalnya. Terus yang ketiga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh. Dan di sini untuk segitiga restitusi kita memberikan kesempatan pada peserta didik atau siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, kalau misalnya ada siswa yang terlambat sekolah misalnya, ketika kita marah-marah itu pasti tidak akan ada penyelesaian. Atau ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, anak tidak akan menjalankan. Tetapi kalau kita menyerahkan, misalnya untuk bisa bangun lebih awal, siapa yang akan membangunkan? Ada ibu saya, ada adik saya, atau ada alarm. Silakan itu semua dilaksanakan. Nanti kamu akan terbangun ketika jam 5 subuh sudah datang. Jadi nanti anak akan bangun lebih awal untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Nah selama ini kan untuk di sekolah kita kan belum ada yang seperti itu. Nah harapan saya adalah mari kita bersama-sama untuk menjalankan segitiga restitusi ini. Biar apa? Supaya anak-anak bisa kembali pada kodratnya. Sekian dulu ya Bapak Ibu. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.